Oke, kita mulai saja ya. Oke, ini berarti ada 4 mahasiswa ya yang sudah hadir. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke, untuk materi pertemuan ke-6 tentang fungsi rekursif, pertemuan ke-6, pertemuan ke-7 masih materi, pertemuan 8 baru UTS dan UAS dan tugas 2 ya. Pertemuan 8 UAS dan tugas 2. Jadi sisa 1 pertemuan lagi untuk pembahasan materinya gitu ya. Jadi semangatnya tetap harus dijaga ya. Oke, di sini untuk tujuan pembelajarannya mampu menjelaskan konsep fungsi rekursif, lalu implementasinya. Lalu untuk programnya. Program yang mengandung fungsi rekursif. Oke, definisinya rekursif itu proses fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Nah, di dalam rekursif itu ada prosedur atau fungsi. Nah, perbedaannya bahwa rekursif bisa memanggil ke dirinya sendiri, tapi kalau prosedur atau fungsi harus dipanggil lewat pemanggil prosedur. Ini ya, untuk prosedur atau fungsi dipanggilnya lewat ini. Kalau rekursif langsung manggil. Gitu ya. Seperti ini contohnya. Di sini ada contoh menghitung nilai faktorial untuk bilangan bulat. Ya, nilai faktorial secara rekursif dapat ditulis. Oh, ini untuk proses komputasinya. Misalnya 0 faktorial sama dengan 1. Jadi di sini fungsinya rumus faktorial, n faktorial, maka n kali n-1 faktorial. Ini untuk n-nya lebih besar dari 0. Jadi kalau 2 faktorial itu berarti gimana nih? 2 faktorial. Gitu kan? Berarti 2 dikali 1 kan ya? 2 min 1. 2 dikali 1. 1. Misalnya seperti ini. Berarti hasilnya berapa nih? Kalau manual 2 ya. Berarti 2 faktorial hasilnya 2. Nah, ini kan untuk secara rumus ya. Nah, di sini untuk secara notasi pemrograman bisa ditulis, bisa menggunakan variabel faktorial 0 sampai dengan 1, lalu seperti ini. Penulisan variabel faktorialnya harus sama persis seperti yang di atasnya. Jadi konsisten nih. Lalu ada variabel n besar ya. Lalu ada 0 dan 1. Oke, di sini contohnya, contoh program melalui bahasa C. Oke, berarti ada fungsi rekursifnya. Yang mana fungsi rekursif? Fungsi rekursifnya yang mana? Ini kan ya? Ini nih. Baris 10, Bu. Ya, ini ya.
Fungsi rekursifnya berarti di sini langsung deklarasi fungsinya dulu, mendefinisikan fungsi faktorial, berarti kan yang tadi faktorial itu kan bilangan bulat nih. Kalau bilangan bulat berarti integer. Integer, nama variabelnya faktorial, integer X. X ini untuk menampung yang 0, 1 di sini. Nih yang 0, 1. Berarti kita definisikan X aja nih. Jika X-nya sama dengan 1, maka return 1. Gitu kan ya? Kalau 1 berarti 1. Nah, sedangkan faktorial itu kan X-nya harus sama dengan X-nya kan harus lebih besar dari 0 kan ya? Nah, maka langsung di sini return X, langsung ada proses untuk perkalian faktorialnya, langsung aja. X ini kan yang dicari nih. Misalnya ini 2. Jika mati ya tadi ya? Nggih, Bu, mati tadi, Bu. Aduh, harus sabar-sabar ya. Biasalah, namanya juga lagi belajar ya. Oke, di sini terlihat tampilannya. Kelihatan, Bu. Oke, misalnya yang tadi X-nya 2, kalau kita didefinisikan X-nya 2, berarti jika 2 sama dengan 1, maka return 1, kan ya? Nah, karena tidak melalui proses ini, jadi langsung aja return 2, berarti gini nih, 2 dikali faktorialnya 2 min 1. 2 min 1. Nah, jadi udah ketemu kan ya 2 ya? Memanggil dirinya sendiri. Yang dipanggil itu yang mana sih? Ini ya? Faktorialnya nih yang dipanggil. Ini nih, memanggil fungsi faktorial. Berarti nama fungsinya kan faktorial nih. Berarti ini manggil ke sini. Gitu. Nama fungsinya faktorial, tapi dia manggil faktorialnya gitu. Jadi memanggil dirinya sendiri. Sudah nih proses untuk komputasinya. Sekarang untuk proses penginputan data yang akan dihitung. Oke, di sini ya. Integer main, ini kan fungsi biasa nih. Integer main, ada variabel bilangan dan hasil. Berarti variabel bilangan kan untuk bilangan yang akan dihitung. Variabel hasil berarti untuk variabel yang akan menampung nilai dari hasil. Misalnya di sini, berarti ini kan ada tampilannya ya, print ya, cetak, masukkan bilangan yang akan dihitung, 2, 2 itu ditampung di variabel bilangan, ini ya, ke variabel bilangan. Nah, langsung yang dari variabel hasil ini, hasil, memanggil fungsi faktorial yang di atas tadi, ini nih. Nih, faktorial, dalam kurung bilangan. Berarti di sini nampung 2 nih. Lalu cetak bilangan, berarti ini 2 faktorial sama dengan hasilnya berapa? Gitu, hasilnya kan dari proses komputasi yang ini nih, faktorial. Berarti 2.
gitu ya. Kalau ini 5, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, iya nggak? 5 faktorial kan? Sama dengan 120. Sampai sini paham dulu nggak? Paham, Bu. Bener nih? Iya, Bu, paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Gampang ya kalau menganalisa coding itu ya, tracing program ya. Sekarang ada contoh lagi. Kayak ini sama aja ya untuk fungsi faktorialnya, tapi ini tipe datanya long. Oke, di sini A-nya variabelnya diganti aja nih sama aja. Yang tadi di sini X, ini diganti A. Jika, coba kalau ini 2, berarti kan jika 2 lebih besar dari 1, apakah 2 lebih besar dari 1? Iya kan? True, Maka, Bu. oke, benar. Maka lakukan komputasi yang ini kan. Lakukan proses yang ini, jika salah, maka langsung 1. Jika kondisinya else, maka 1. Ya sama aja, berarti yang fungsi rekursifnya yang mana nih? Rekursifnya yang mana? Yang ini kan? Ini nih, manggil fungsi faktorialnya. Ini nama fungsi rekursifnya. Ini dipanggil. Oke, selanjutnya ini fungsi biasa, integer main, long L, ini variabelnya L, masukkan nilai 2, 2 itu ditampung di variabel L, maka ini ya, ini dulu, baru 2, sama dengan, nah berapa di sini? Berarti 2. Oke, selanjutnya, untuk contoh program pangkat berapa nih? Pangkat 2 atau... Oh, ini pangkat aja ya. Oke, misalnya ada fungsi rekursif juga nih sama. Fungsi rekursif pangkat, tipe datanya double A, dan integer N. Oke, berarti ini ya fungsi rekursifnya, ini yang memanggil dirinya sendiri. Misalnya up N-nya itu berapa nih? Terserah, bebaskan ini. Misalnya 2. Jika 2 sama dengan 0, maka return 1. Maka return 1. Kalau salah nih, berarti lakukan ini ya. N-nya berapa ya contohnya? Kalau ini berapa? N itu ini untuk pangkat. Ini untuk pangkat. N pangkat A nilainya, Bu. A itu untuk nilai. Oke, misalnya pangkatnya 4. Oke, kalau 4 kan berarti else ya. 4 itu true atau false? Ayo.
Apakah 4 sama dengan 0? False, Bu. False kan? Ya, Bu. Kalau false berarti lakukan ini. Nih. Oke, misalnya nilainya 5, berarti 5 dikali berapa? Pangkat A-nya 4. berapa nih? 5 ya? A-nya 5, 5. 4 min 1. Gitu. Terus gimana? Supaya hasilnya jadi gini nih. 5 pangkat 4. Gimana tuh? A, N min 1 pangkat A, N min 1. 5 min 1 kan ya? N min 1. N-nya ini 5 nih, ini 5. Bener gak nih? 5 4 min 1. Harusnya 3 nih. Gimana nih? Ada yang bisa ngebantu nggak nih? Jadinya 5 pangkat 3 kan, Bu? Iya, 5 pangkat 3 nih gimana? N-nya bener kan ya? Benar, Bu. Nanti hasilnya 5 pangkat 3, Bu. 5 pangkat 3. Ya. Bukan 4. Pangkat. Double pangkat. Itu return A. Kali pangkat. Pangkat yang double kan itu cuma yang kayak apa ya? Panggil kembali kan, Bu? N 541. Pangkat itu kan dikali terus berulang kan, Bu? Berulang kan? Ya, Bu. Dikali berulang berarti kan dia min 1. Min 1 itu kan jadinya si pengulang perkaliannya kan jadi dikurang 1 terus kan ya? Kan artinya 5. Kan ini tuh N-1 itu kan berapa kali dia banyak dikalinya. Gitu kan? Jadi kalau di sininya 5 pangkat 4 berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5 kan ya? Ya, Bu. Ya udah, berarti
untuk menentukan batas, ini kan menentukan batas perkaliannya, gitu. Oke, di sini ya. Langsung misalnya masukkan nilai 5, 5 itu di A, pangkat berapa? 4. Berarti hasilnya ini ya, 6, 2, 5. Oke, selanjutnya ada function overloading. Function overloading itu apa nih? Ada fungsi yang multiple, tapi ada parameter yang berbeda nih. Kayak di sini kan fungsinya my function nih, banyak nih. My function. Parameternya ada integer x, float x, double x, dan double y. Di sini untuk contoh function overloading. Oke, ini juga ya, dengan nama fungsi yang sama, tapi parameter yang berbeda. Ini berbeda nih. Ada double x, double y, dan integer x, integer y. Gitu. Di sini namanya fungsi overloading. Oke, di sini sama nih. Tinggal dipanggil untuk fungsinya, ini fungsi integer main. Kayak misalnya ada integer main 61 sama dengan plus function 8,5. Oke, ini untuk deklarasi variabelnya ada my 61, my 62. Datanya ini. Oke, ini bilangan bulat ya, berarti di sini nih. Nah, dari ini. Integer 8,5. Ini untuk X, ini untuk Y. Lalu ada double. Double berarti yang di sini koma-koma. Nah, 4,3, 6,26. Ya udah, ini tinggal dicetak aja, dicetak integer, dipanggil variabelnya. Ini juga sama, dicetak double, dipanggil variabelnya. Ini sama nih. Berarti my 6 ini manggil yang ini. Terus untuk yang double berarti my 2. Gitu ya. Lalu di return 0. Oke, latihan. Oke, ini silahkan dibuat sendiri. Oke, kita lanjutkan lagi. Mana nih? Kita lanjutkan materinya tentang array. Oke, materi array ini sudah disampaikan saat mata kuliah struktur data ya. Kayak ini jadi mengulas aja. Kayak tujuannya untuk mengetahui definisi, lalu dimensi, kapasitas memori, lalu ada proses algoritma. Oke, ini untuk kompetensinya diharapkan mahasiswa dapat memahami perlunya array, menentukan kapan harus menggunakan array, mampu mendeklarasikan array, membuat aplikasi yang ada array-nya, lalu mampu menggunakan fungsi yang menggunakan array. Oke, di sini untuk definisi array adalah sekumpulan elemen yang memiliki tipe data yang sama.
Berarti berhubungan dengan sekumpulan elemen. Ditempatkan pada memori yang kontinu. Nah, di mana masing-masing ditunjuk sebuah indeks sebagai identitas yang unik. Kalau array pasti ada indeksnya. Oke, di sini untuk deklarasi array, misalnya ada 5 buah nilai, tipe datanya integer, berarti ini sama nih, tipe datanya sama semua, integer. Oke, 5 nilai ini bisa dideklarasikan dalam 2 model. Oke, misalnya seperti ini. Untuk deklarasi tunggal, integer nilai 1, nilai 2, sampai 5. Jadi seperti ini aja nih deklarasi untuk array. Array yang, ini yang tunggal ya, deklarasi tunggal. Nah, kalau ini kan yang biasa dilakukan ya, integer 5,2, 5,1,2 gitu. Ini bukan array ini deklarasi biasa. Kalau deklarasi array seperti ini. Integer, nama array-nya nilai, isinya ada 5. Gitu. Jadi, di sini kan array itu kan larik ya. Ada indeksnya, indeks itu selalu dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Oke, berarti di sini belum ada isinya nih. Si array ini hanya mendeklarasikan tempatnya aja, tempat elemennya. Tempat elemennya. Nilainya belum ada gitu. Oke. Sekarang array 1 dimensi. Ini array yang paling sederhana. Array 1 dimensi biasa disebut vektor karena hanya mempunyai satu arah. Oke, satu arah itu kan dia gini aja kan. Seperti ini. Model penggambaran 1 dimensi. Oke, ini ada 6. Kalau dideklarasikan gimana? int misalnya int apa? Berapa nih? Misalnya umur, baru seperti ini. Ininya 6. Gitu ya. Aduh, ini jadi miring nih. Artinya 6 kotak sama dengan 6 elemen atau lokasi. Nah, kalau dalam bentuk list itu seperti ini, dari atas ke bawah. Kalau stack itu tumpukan, berarti dari bawah ke atas. Gitu kan? Oke, sekarang untuk definisinya, masih array 1 dimensi. Oke, tipe array. Di sini tipe data. Oke, tipe data, nama array, lalu array size. Oke, misalnya untuk tipe data integer, int, array name-nya A, size-nya ada 7, seperti ini. Dari 0 sampai ke 6, berarti ada 7 nih. Kalau ini alamatnya nih, ini nama alamatnya. A0 sampai A6. Lalu kalau tipe karakter bagaimana? Ya udah sama aja nih, berarti char A7. Kalau karakter dia ada garis miringnya.
Ini isinya belum ada ya. Jadi masih 0. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang masih satu dimensi. Nilai awalnya ini sudah dideklarasi, sintaksnya seperti ini. Ini kan udah paham ya. Tinggal diisi nilainya. Ini nilai. Oke, nilai itu diisi sebanyak jumlah dari elemennya. Elemennya ada 7, benar nggak ada 7? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok 6 nih? 6 ini nggak apa-apa ya kalau array. Karena kan untuk nilai itu, kalau untuk nilai di array, kalau kurang ini nggak apa-apa. Tapi kan dia Enggak, ada, Bu. Ini yang sintaknya kurang. Ini apa? Mungkin kelupaan taruh 70, Bu. ya harusnya di sini pas ya. Ada Ya, 70. karena yang di sintaks karakter kan A, B, C, D, E, F, G kan, Bu. Ya, ini harusnya pas nih di sini 70. Oke, berarti dari 0 sampai ke 6 sebanyak 7 elemen. Oke, di sini sama nih. Ini dari 0, 1, ini sampai ke 7. Ini alamat elemennya. Nah, ini sama juga nih untuk yang tipe data karakter. Karakternya ini sampai 7 juga nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas ya. Berarti dari 0 sampai ke 6. Oke, berarti isinya sama aja. Alamatnya sama, nilainya yang disesuaikan dengan yang dideklarasikan. Oke, seperti ini untuk contoh programnya. Ada proses looping dan array. Array sebanyak 7 elemen. Jadi ini ngasih 7 slot nih. Oke. Prosesnya gimana nih? Untuk setiap baris dari I dengan A kalau sama muncul, Bu. Kalau kayak I-nya 1, A-nya bentar, A kali A array I. Urutannya, Bu, dari I kan I-nya kan I min kurang dari 7. Jadi selama I-nya kurang dari 7, maka ini apa? A kalau umpama array-nya pertama 1 array 7, maka yang keluarnya 10. Kalau 2 array 7, keluarnya 20, Bu. Jadi setelah yang keempat itu nilainya 0. Iya, selama I-nya lebih besar dari 7 ya. Ya enggak? Kecil dari 7. Lebih kecil apa lebih besar ya? Kayaknya terbalik, Bu. Lebih besar maunya ya. Berarti kan selama I-nya lebih besar dari 7, maka cetak 0. Benar nggak? Ini kan dia di 5 kan? Nih. Ini kan di 5. Ini di 6. Ini di 7.
Ini kan sampai 4 nih. Oke. Jadi ini prosesnya sama nih. Proses 10 itu kan I-nya kan? Ya enggak? 10 itu I bukan? I jadinya true di selanjutnya sampai kita kan I itu indeks. I itu kan indeksnya kan? Selama indeksnya, ini kan indeks 0 nih. 0, 1, 2, 3. I-nya 0. I-nya 0. Kalau apakah 0 kurang dari 7? true. True kan? Kalau true berarti I-nya plus. Di Berarti looping. I-nya gerak ke sini kan ya? Iya, Bu, bergerak. Nah, berarti cetak dulu kan? Nih, cetak dulu nih. Cetak AI. Berarti 10 nih. Ya kan? Ya, Bu. Nah, udah lanjut lagi. Sekarang karena udah I++, berarti I-nya sekarang di indeks kedua. Apakah 20 itu kurang dari 7? Indeks 1, Bu. Indeks 1, Bu. I1, Bu, I1. Maaf. Indeks 1. Apakah indeks 1 kurang dari 7? Seru. True. Maka I++. I-nya gerak. I-nya tambah 1. Berarti berapa? Kedua. Berarti ke sini kan? Tapi dicetak dulu kan katanya nih. Cetak dulu. Ya udah cetak 20. Udah. Ya kan? Paham nggak? Paham. Oke, sekarang karena sudah I++, berarti jadi kedua kan ya? Dicek lagi apakah 2 kurang dari 7. 2 kurang dari 7 nggak? True. True, Bu. Dulu nih. Tapi sebelum gerak dia dicetak. Berapa tuh? 30. Lalu I++. Dicek lagi apakah 3 kurang dari 7. True. True, Bu. Maka dicetak 40. I++-nya terus berjalan kan ya? Ya enggak? Ada break-nya enggak di sini? Enggak ada kan? Terus sampai yang I-7-nya jadi false, Bu. 4 kurang dari 7. Berapa? Apakah 4 kurang dari 7? True, maka I++. Berarti berapa? 5. Di elemen 5 ada nggak? Ada nilainya nggak di elemen 5? Nggak ada, Bu. Jadinya Berarti 0. cetak 0. Gitu aja. Sampai false. Sampai false. Berarti sampai berapa nih? 7 kurang dari 7. 7 kurang dari 7 enggak? False, Bu. False. Berarti proses looping selesai. Gampang ya? Insyaallah. Oke, ini juga sama nih. Ini sama prosesnya seperti tadi, tapi untuk tipe datanya float. Kalau float kan ada koma-komanya nih. Ada desimalnya. Oke, ada nama array-nya suhu. Isi elemennya ada sebanyak 5. 0, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 5 nih. Oke, ini sama aja tadi seperti itu. Tinggal dicetak nih. Suhu 0 berarti di array di indeks ke 0. Berarti sebanyak 27. Indeks ke 1 nilainya 28 nih sama nih.
gitu. Ada fungsi void contoh, dipanggil di sini. Panggil fungsinya contoh, gitu. Oke, sekarang program mencari rata-rata. Oke, ini sama aja ya. Jadi berarti ada sebanyak 5 kali tes nih di sini. 5 kali tes. Tes ke-1 sampai ke-5, di input nilainya. Baru di sini ada fungsi jumlah. Fungsi jumlah di sini. Lalu di sini ada untuk proses rata-rata. Ya udah tinggal dipanggil aja nih. Gitu ya. Sekarang array 2 dimensi. Array 2 dimensi itu kan untuk matriks kan ya. Berarti ada X dan Y atau IJ kalau di sini. IJ ini sama aja nih. Array 2 dimensi berarti tipe data, nama array-nya A. Lalu di sini 5, 2. 2 ini berarti untuk banyaknya kolom. Kan kolom nih, ini kan kolom nih. Gitu. Kolomnya kan sebanyak 2. Barisnya ada berapa nih? Barisnya ada 5 ya. Barisnya ada 5. Ini 5, ini 2. Ya udah ini sama aja nih, tinggal di itu aja. Proses looping seperti tadi dibandingkan jika true. Kalau true maka I plus 1, lanjut lagi dicetak. Jika true berarti J plus 1 gitu. Batasannya kurang dari 5 dan kurang dari 7. Oke, udah selesai nih. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Atau udah, Bu, saya sudah pernah nyoba nih, Bu. Nih, boleh pamer, silakan. Dani Prayogo lagi ngapain itu? Lagi sama anak, Bu, maaf. Lagi balik. Oke, ada yang mau ditanyakan dari Pak Didik Rusmanto? Silakan, Pak. Atau mau sharing? Dari Arkadius? Ya, Bu. Ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas kah? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah jelas, kita cukupkan ya. Udah jam 1:30 nih. Baik, Bu. Oke, kita cukupkan untuk, kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita cukupkan gitu ya. Untuk Vicon ke pertemuan ke-6 ini. Oke, silakan dibaca-baca lagi, dicoba untuk programnya supaya lebih ngerti ya. Oke, berarti untuk 1 kali lagi materi, 1 kali lagi langsung UAS dan tugas 2. Oke, dipersiapkan ya. Oke, saya cukupkan. Terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.